Gregson menelpon Sherlock Holmes. Korban bernama Casey McManus tertembak tepat di tengah dahinya karena memergoki seorang perampok. Dompet dan arlojinya beserta lemarinya menghilang menurut detektif kepolisian, Detektif Bell. Dia menyimpulkan kasus ini pembunuhan beserta perampokan. Tetangga seberang lorong kamarnya melihat tubuh McManus yang melapor ke polisi. Kemudian masuk ke dalam apartemen McManus, ada bercak darah di sekitar pintu depan. Holmes melihat kursi dan mencium aroma kursi tersebut. Lalu Holmes memanggil Detektif Bell, mengatakan bahwa ini bukan pembunuhan beserta perampokan, tapi sebuah pembunuhan dan sebuah perampokan. Artinya, dua kejadian itu dilakukan secara terpisah dan dilakukan dua orang yang berbeda. Wrong. This was a robbery and a homicide. Ampersand, not dash. There were two separate crimes committed by two separate perpetrators. Kursi itu berada di lintasan peluru menuju McManus dan dilakukan seorang wanita berdasarkan aroma deodoran Blossom yang tertempel di kursi. Kemudian perampokan dilakukan oleh seorang pria yang besar. Terdapat goresan lemari yang diseret. Posisi lemari yang hilang itu pas dengan Watson menemukan foto keluarga di mana lemari itu tepat dengan posisi yang dibilang Holmes dan lemari itu cukup besar. Pertanyaannya adalah bagaimana lemari besar di bawah padahal kamarnya berada di lantai 6, tidak ada lift dan kejadian bertepatan dengan tewasnya McManus. Lemari itu tidak dibawa turun, melainkan dibawa ke apartemen sebelahnya. Pintu pun didobrak dan menemukan lemari tersebut. Pencurinya tidak lain adalah tetangga McManus yang melaporkan tewasnya McManus kepada polisi. Pelaku perampokan ditemukan, tinggal mencari pelaku siapa yang membunuh McManus. Kemudian pelaku perampokan diintegrasi oleh Detektif Bell. Dia mengaku hanya mencuri lemari antik itu untuk dijual, tapi tidak membunuhnya. Holmes yang berada di luar ruang integrasi tidak setuju dengan integrasi itu, tapi Gregson tetap harus mengintegrasinya karena memiliki barang-barang milik korban. Setelah keluar dari ruangan integrasi, Bell mendapatkan kalau pelaku sempat berseberangan di tangga apartemen dengan seorang wanita. Dia ingat wajah wanita tersebut. Holmes meminta polisi untuk memanggil ahli sketsa wajah. Menjelang hasil sketsa keluar, Watson ingin pergi menemui teman yang meskipun menurut Holmes bukan teman biasa, melainkan pacar. Sekarang Watson bertemu dengan seseorang. Holmes benar mengenai pacar, tapi yang lebih tepatnya adalah mantan pacar. Esoknya di tempat Holmes, dia mendapat foto otopsi McManus. Dari matanya, Holmes melihat McManus menderita endotel kornea dystrophy, penyakit kelainan genetik di kornea matanya. Kemudian Holmes mendapatkan telepon dari Detektif Bell. Dia mendapatkan hasil sketsa dan meminta Holmes datang ke rumah sakit Isidora. Sampai di sana, saat Bell ingin menyebarkan sketsa itu ke publik, rekannya melihat sketsa itu tampak tidak asing, lalu memberikan foto yang sama persis dengan sketsa tersebut. Kemudian secara acak diberikan kepada pelaku perampokan dan memilih foto yang sama. Foto itu mengarah pada wanita yang bernama YVT Ellison. Lalu mengapa Holmes dibawa ke rumah sakit? Bell menunjukkan YVT Ellison kepada Holmes dan Watson di mana dia terbaring koma, melakukan percobaan bunuh diri 3 hari yang lalu. Ditemukan oleh rekan Bell, maka itu rekannya mengenali sketsa tersebut. Masalahnya adalah Ellison sudah koma sejak percobaan bunuh diri 3 hari yang lalu, sedangkan tewasnya McManus baru terjadi semalam tadi. Bell menyimpulkan tetangga itu berbohong, mencoba mengarahkan kepada orang lain padahal dialah pelakunya. Bell meminta Holmes untuk berhenti menyelidiki kasus ini. So thanks for the consultation, but I think I'll take it from here. Setelah dia pergi, Holmes dan Watson masih di ruangan Ellison. Berdasarkan aromanya, sama persis dengan aroma di kursi apartemen McManus. Holmes mencari cara agar Ellison sadar dari komanya karena dia merasa Ellison berpura-pura koma. Tapi Watson sebagai mantan dokter memastikan memang Ellison mengalami koma. Tersangka yang memiliki alibi yang kuat. Pergi meninggalkan rumah sakit, Holmes yakin Bell mendapatkan foto yang salah. Holmes melihat sebuah catatan di tempat Ellison bertuliskan YVT dan Rebecca, bertuliskan untuk ulang tahun kita berdua. Artinya YVT dan Rebecca adalah saudara kembar. Holmes mencari informasi, mendapatkan 2 orang tersebut merupakan anak dari Charles Ellison yang meninggal beberapa bulan lalu.
seorang raja jasa pengiriman dan memiliki foundation. Rebecca kemudian menerusi usaha ayahnya. Menuju ke tempat Ellison Foundation, Holmes menemui seseorang untuk mencari Rebecca. Tapi orang tersebut yang pertama kali menyapa Holmes ternyata adalah Rebecca Ellison. Rebecca Ellison. I'm Rebecca Ellison. Holmes tidak yakin rambut mereka berdua berbeda, tapi dia memang benar Rebecca. Dia mengatakan mereka kembar tapi tidak kembar identik. Holmes diam dan Watson mengajaknya pergi. Tibalah di rumah Holmes, dia masih yakin pembunuh McManus bukan tetangganya itu. Watson kemudian menemukan biola Holmes dan menyuruhnya untuk memainkan biola itu agar meredakan stresnya. Tapi Holmes tidak lagi memainkannya. Watson mendapat telepon dari mantan pacarnya yang baru diketahui bernama T. Di saat menelpon, Holmes diam-diam mau membakar biolanya. Beruntung Watson sadar dan menyelamatkan biola Holmes itu. Di saat itu, Holmes mendapat telepon dari Gregson, memintanya untuk datang ke daerah Queen. Karena ada pembunuhan dengan peluru dan cara menembaknya sama dengan tewasnya McManus, yaitu bernama Anna Webster. Sampai di TKP, dengan ini Holmes meyakinkan Bell bahwa memang benar tetangga McManus bukan pelakunya, karena orang tersebut masih ditahan di kantor polisi. Cara menembaknya pun sama, duduk di kursi di mana aroma kursi itu tertinggal aroma balsam, bau yang sama dengan kasus McManus. Watson menemukan obat mata di TKP. Holmes melihat mata korban. Ternyata dua korban memiliki satu kesamaan, menderita penyakit genetik pada kornea mata. Dan berdasarkan bentuk wajahnya, mereka berdua adalah kakak adik. Setelah hasil tes DNA dikeluarkanlah bahwa mereka berdua setengah saudara. Secara genetik mereka memiliki ayah yang sama. Polisi mewawancarai keluarga korban bahwa mereka berdua tidak kenal satu sama lain. McManus lahir di luar nikah tanpa tahu siapa ayahnya, begitu pula dengan Anna Webster. Berkemungkinan ayah mereka yang melakukan perbuatan ini, tapi Holmes yakin tetap seorang wanita yang melakukannya. Mengidentifikasi ayah mereka mungkin bisa membantu, tapi lebih membantu jika menemukan ibu dari dua korban ini. Tapi sayang, Gregson memberitahu ibu McManus meninggal kecelakaan pada tahun 1997, sedangkan ibu Anna Webster meninggal karena kanker di tahun 2008. Tidak ada yang bisa ditanyai. Kemudian Bell datang mendapatkan kalau Anna Webster pernah melaporkan seorang pria yang dia rasa mengikutinya. Melihat dari foto, Holmes yakin itu bukan ayahnya, tapi Gregson mengenal wajah pria tersebut. Pria itu bernama Mike, sahabat Gregson yang tidak dia temui selama 5 tahun. Gregson langsung ke intinya, menunjukkan foto Anna Webster dan dirinya. Awalnya Mike tidak ingin memberitahu karena dia sedang melakukan sesuatu dengan klien yang tidak berhubungan dengan Anna Webster. Tapi berkat Holmes yang melihat tingkah laku Mike secara singkat menyuruhnya untuk memberitahu motifnya sebelum Holmes meminta Gregson membuka laci Mike yang berisi sabu. Membuat Mike menuruti permintaan Gregson dan memberikan sebuah berkas kepada Gregson. Dan kemudian Holmes, Watson, Gregson, dan Bell datang ke Ellison Foundation untuk menemui Rebecca Ellison. Tanpa adanya opening, Holmes langsung mengeluarkan deduksi bahwa Rebecca menyewa pengacara yang tidak lain adalah Mike untuk mengawasi Anna Webster dan Casey McManus. Tidak lain karena Rebecca tahu mereka berdua adalah saudara tirinya. Ayahnya, Charles Ellison, melakukan hubungan dengan dua wanita, memberinya uang untuk tutup mulut. Lalu sebelum meninggal dia memberitahu dua saudara tirinya itu kepada YVT dan Rebecca. Charles meninggalkan warisan kepada YVT dan Rebecca tapi lupa mengecualikan McManus dan Anna Webster. Jika dua orang itu suatu saat tahu siapa ayah mereka, maka di mata hukum mereka berdua sah untuk mendapatkan sebagian warisan dari Charles Ellison. Tidak mau berbagi warisan sehingga Rebecca membunuh dua saudara tirinya itu. Rebecca terlihat gugup ketika ditanya kemana dia 2 hari lalu pada jam 8 sampai 10 malam. Dia menjawab di rumah sendirian yang membuat alibinya tidak kuat. Saat dia akan dibawa ke kantor polisi, Rebecca menutup ruangan, menjelaskan bahwa yang dikatakan Holmes benar. Tapi dia menyewa pengacara untuk menyelidiki dua saudara tirinya seperti apa, kehidupannya seperti apa, sehingga dia dan YVT memiliki keputusan nantinya akan tetap memberikan warisan itu atau tidak. Tapi saat itu tiba-tiba ada masalah. YVT melakukan hal-hal negatif seperti narkoba, berhubungan dengan pria yang sudah menikah sampai melakukan percobaan bunuh diri.
Tapi menurut Holmes, bukan percobaan bunuh diri, melainkan Rebecca yang sengaja membuat YVT seperti itu agar mendapat hak penuh terhadap warisan ayahnya. Tidak terima itu, Rebecca lalu menampar Holmes. Those pills. I would never hurt my sister. Dia tidak pernah menyakiti kembarannya. Sebelum dibawa, Holmes bertanya mengapa Rebecca menyamar sebagai YVT. Mengapa menyebab saudarinya yang sedang koma untuk menyingkirkan dua orang tersebut. Rebecca hanya berkata Holmes sudah gila dan mempersilahkan Gregson dan Bell membawanya. Sepulangnya, sempat ada scene singkat Holmes mengerjai Watson dengan menghack emailnya untuk mengajak T bertemu. Tapi selesai. Holmes melakukan itu karena balas dendam karena Watson menemukan biola yang dianggap sebagai mengikuti campur privasinya. Setelah itu, Gregson menelpon Holmes memberitahunya mereka melepas Rebecca Ellison. Polisi tidak menemukan pistol di rumah Rebecca, bahkan CCTV di rumahnya. Pada dua kasus yang terjadi, Rebecca memang sedang berada di rumah. Hal itu tidak disangka oleh Holmes. Pindah ke perkumpulan mantan pecandu narkoba. Holmes tidak fokus, tapi karena fokus scene ini mengarah ke salah satu peserta yang bercerita, membuat Holmes menyadari sesuatu dari perkataan orang tersebut. Segera mengajak Watson ke rumah sakit Isadora. Di ruangan YVT Ellison yang juga ada Rebecca, Holmes tetap menuduh Rebecca pelakunya. Kamera di rumahnya bisa dimanipulasi dan Holmes mengatakan bahwa dia tahu saudara tirinya bukan dua, melainkan tiga, bernama Mary Margaret Phelps, lengkap dengan alamatnya. Entah dapat dari mana nama itu, tapi yang jelas Holmes sudah membuat kegaduhan. Terakhir, Holmes menyebut akan menjaga Mary Margaret 24 jam sehingga Rebecca tidak bisa membunuhnya. Malam pun tiba di lokasi rumah Mary Margaret. Seseorang mulai masuk ingin membunuh Mary, tapi polisi datang. Orang itu ternyata bukanlah Rebecca, melainkan YVT Ellison. Put the gun down, Miss Ellison. Sampailah di kantor polisi, Rebecca bingung. Seharusnya saudarinya itu koma, tapi bagaimana dia tiba-tiba bisa sadar? Watson memberitahu bahwa YVT bukan koma biasa. Dia diinduksi secara medis oleh dokternya. Sang dokter bisa membawa keluar masuk YVT sesuai yang diperlukan. Rebecca masih tidak mengerti. Lalu Holmes memberitahu bahwa dokter itulah orang yang sudah menikah tapi berhubungan dengan YVT. Saat Holmes pertama kali bertemu dokter yang menangani YVT, dia melihat bekas lingkaran cincin di tangan dokter itu. Tapi Holmes tidak menggubrisnya. Lalu saat berada di malam perkumpulan, salah satu peserta menceritakan berhubungan dengan salah satu dokter untuk memanfaatkan keahlian medisnya, membuat Holmes menyadari bahwa YVT juga melakukan hal yang sama, memanfaatkan dokter untuk melakukan kejahatannya. Untuk membuktikan deduksinya benar, Holmes sengaja membuat gaduh, sehingga dokter YVT datang lalu menyebut nama beserta alamat secara jelas yang sebenarnya nama itu bukan saudara tiri ketiga, melainkan salah satu nama dari anggota kepolisian. Rebecca pun tidak menyangka YVT melakukan rencana seperti itu, tapi dia tetap akan membawa pengacara untuk mengurangi hukuman saudarinya. Namun Holmes menyarankan untuk mempertimbangkan hal itu. Kenapa YVT tetap dalam kondisi koma meskipun telah berhasil menyingkirkan dua saudari tirinya? Itu tidak lain menunggu waktu untuk menyingkirkan satu lagi saudarinya yang tidak lain adalah Rebecca, lalu mendapatkan hak penuh atas warisan. Dan kasus pun selesai. Detektif Bell yang awalnya meragukan Sherlock Holmes kini mulai yakin dengan kemampuan detektifnya. Sepulang dari kantor polisi, Watson memuji Holmes ternyata mendapat petunjuk dari tempat yang awalnya dia tidak suka, yaitu datang ke perkumpulan mantan pecandu narkoba. Dan episode ini ditutup di mana Holmes mulai kembali memainkan biola yang tidak pernah dimainkannya lagi.